Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bagaimana supaya aku selamat? Jemaat Tuhan yang terkasih, saat Paulus dan Silas tiba di kota Filipi dalam perjalanan pelayanan misi mereka, di kota Filipi itu mereka kemudian ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka membuat kekacauan dengan mengajarkan ajaran yang berbeda dengan orang-orang atau kebiasaan orang Romawi. Mereka kemudian dimasukkan dalam penjara dan dibelenggu. Dan di dalam penjara Paulus dan Silas tidak takut, tapi mereka terus memuji Tuhan, dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga membuat semua pintu-pintu penjara menjadi terbuka, belenggu atau ikatan yang membelenggu mereka pun menjadi terbuka. Dan melihat hal ini, lalu kepala penjara di kota Filipi itu menjadi begitu takut, kemudian hendak untuk mengakhiri hidupnya atau dia hendak bunuh diri. Tetapi Paulus menegur dengan mengatakan bahwa seluruh tahanan itu masih tetap berada di dalam penjara dan tidak ada satupun yang melarikan diri. Dan melihat hal ini serta mendengar apa yang Paulus katakan, membuat kepala penjara di Filipi ini kemudian begitu takut dan tersungkur di depan kaki Paulus dan Silas. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa kepala penjara ini kemudian bertanya kepada Paulus dan Silas bahwa bagaimana atau hal apa yang aku lakukan sehingga aku dapat diselamatkan atau selamat. Saya mengutip kata-kata dari Matthew Henry. Matthew Henry berkata, "Sekarang keselamatannya menjadi persoalan besar baginya dan sangat dekat di hatinya. Padahal sebelumnya menjadi hal yang paling tidak dipikirkan olehnya. Pertanyaannya bukan apa yang harus aku perbuat supaya aku disukai, supaya kaya dan ternama di dunia ini, melainkan apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat." Ya, sekarang keselamatan menjadi masalah utama atau hal yang dibutuhkan oleh kepala penjara Filipi ini ketika dia melihat semua hal yang terjadi, bahkan ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Paulus terhadap dirinya. Keselamatan menjadi hal yang dia cari di sini, dan keselamatan yang ditanya atau diungkapkan oleh kepala penjara Filipi ini bukanlah keselamatan yang berkaitan secara jasmani, melainkan keselamatan secara rohani. Karena itu Paulus menjawab di ayat yang ke-31 dengan berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalau kita melihat ayat ini tidak berarti bahwa kalau ia percaya, maksudnya kepala penjara ini percaya, maka ia dan keluarganya akan selamat. Jadi anggota keluarganya yang lain nunut iman dari kepala penjara ini. Tidak demikian maksud dari ayat ini. Tapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bahwa jika kepala penjara itu percaya kepada Kristus, ia pasti selamat. Dan jika anggota keluarganya juga percaya kepada Kristus, mereka pasti akan selamat. Dan kemudian di ayat yang seterusnya, Paulus kemudian menjelaskan atau memberikan pengajaran firman Tuhan kepada kepala penjara ini. Dan pada akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya bertobat, mereka memberi diri untuk dibaptis. Saudara, pertanyaan yang diajukan oleh kepala penjara ini, bukankah sering kali juga kita mengajukannya, bagaimana supaya aku bisa selamat? Saudara, pertanyaan yang diajukan oleh kepala penjara di Filipi ini bukankah juga menjadi pertanyaan yang sering kita ajukan? Bagaimana supaya aku bisa selamat? Atau bagaimana atau apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Dan
bertolak dari pertanyaan ini. Akhirnya banyak yang berusaha untuk memperoleh keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri, dengan berbuat baik, melakukan banyak amal ibadah, dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, dengan harapan bahwa itu semua bisa memberikan keselamatan kepada mereka. Tapi ketahuilah, Alkitab berkata bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kita selamat karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini sama seperti yang dikatakan Paulus kepada kepala penjara di Filipi, bahwa kalau ia mau selamat, maka yang harus ia lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, kita diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Matthew Henry kembali berkata, tidak ada jalan keselamatan selain melalui Kristus, dan tidak ada cara supaya kita bisa diselamatkan oleh Kristus selain dengan percaya kepadanya. Kita tidak perlu khawatir atau gagal jika kita mengambil jalan ini, karena inilah jalan yang telah ditetapkan Allah dan Ia yang menjanjikannya setia. Injil itulah yang harus diberitakan kepada setiap makhluk, bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan. Sungguh benar apa yang dikatakan Matthew Henry, bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, dan jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini adalah jaminan keselamatan yang benar, bahwa kepada Yesus Kristus sajalah semua orang mendapatkan keselamatan. Dan bagi kita yang sudah percaya, berita keselamatan ini harus kita sampaikan agar dapat menjawab banyak keraguan dan pertanyaan dari banyak orang. Bagaimana supaya aku bisa selamat? Sekali lagi, Yesus adalah jalan keselamatan dan jawaban dari pertanyaan kita. Bagaimana supaya aku dapat selamat? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan hari ini jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus jalan keselamatan itu. Tuhan tolong kami agar kami yang sudah percaya dapat memberitakan berita sukacita ini. Dan juga kiranya bagi yang belum percaya, Tuhan membukakan pintu keselamatan kepada mereka, agar mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.